Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaifuddin dari Banyuwangi Selatan. Oh ya, dari Pak Arba'in ya. Daerah Tempat Pak Arba'in. daerah barat Ustadz, Barat ya. yang Pesanggaran. Ya. Alamat lengkapnya Desa Sukorjo, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Sudah ikut kajian di Banyuwangi? Sudah Ustadz. Oh, udah ya, alhamdulillah. Mari, apa yang ditanyakan? Ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah muntah atau mabuk perjalanan itu membatalkan wudu? Dan apakah muntahnya itu najis, Ustaz? Dan yang kedua, apakah ada tuntunannya belum mengucapkan tolak tapi menikah lagi, Ustaz? Istilahnya di desa itu nganyar-nganyari nikah itu, Ustaz. Nikah emas gitu ya. Nikah perak, nikah emas gitu ya. Kalau sudah 25 tahun nikah lagi katanya kawin perak. Ya, kalau udah 50 tahun kawin emas. Ya, dah juta tahun kawin terbelok gitu. Ini dengan alasan gini, Ustaz. Dulu waktu nikah itu mertuanya perempuan itu belum sholat, Ustaz. Ya. Dan bahkan sampai sekarang juga belum sholat. Akhirnya ingin menikah lagi dengan wali hakim gitu, Ustaz. Yang ketiga, kami dalam kajian kelompok ada yang kurang paham dengan yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Terus pertanyaannya, bagaimana bila yang membunuh ini merdeka, yang dibunuh budak? Terus bagaimana dengan yang membunuh laki-laki dan yang dibunuh wanita, atau sebaliknya? Itu kisahnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perjalanan mabuk kemudian muntah, kalau dia sudah wudu batal enggak wudunya? Ya? Tidak. Ya, jadi muntah, mabuk kemudian muntah, wudunya tidak batal kalau memang dia sudah wudu, ya. Lah, muntahannya tadi najis apa tidak? Tidak, enggak najis, kotor tapi tidak najis. Ya, jadi najis itu ada beberapa arti. Najis dalam arti kotor, tetapi tidak wajib harus dibasuh kalau kena pakaian. Jadi sholat kena untahan tadi, untuk sholat pakaiannya sah. Ya, tapi kotor, ya, mestinya dibersihkan. Walaupun dibersihkan, kena untahan itu tidak najis, harus wajib dibasuh, enggak. Yang dua, najis dalam arti wajib dibasuh kalau mengenai pakaian, badan dan sebagainya. Nah, itu jenis-jenis itu misalnya kencing manusia, kotoran manusia, itu kalau mengenai pakaian atau badan untuk sholat tidak sah karena najis. Atau darah yang najis hanya darah wanita. Darah wanita pun bukan sembarang darah, yaitu darah haid dan darah nifas. Lainnya itu tidak najis. Wanita bukan darah haid, bukan darah nifas, ya tidak najis. Laki-laki selamanya enggak punya darah najis. Ya, itu aja yang najis. Ya, kencing manusia, kencing binatang tidak najis, artinya kena kencing binatang tidak wajib dibasuh seperti kencing manusia, enggak. Malah kencing binatang suruh minum itu kok. Ingat, binatang apa?
mata. Kalau najis kan nggak boleh diminum. Nah, itu ya. Jadi itu muntah tadi tidak membatalkan wudhu dan untahnya tadi tidak najis. Kemudian yang kedua, mengucapkan tolak tapi nikah lagi. Iya lagi? Belum mengucapkan tolak. Belum mengucapkan tolak Menikah. tapi nikah lagi. Lah nikah apa? Untuk memperbarui nikah. Nikah tuh kalau tidak rusak tidak perlu dinikahkan lagi. Memperbarui atau menikahkan sesuatu yang masih sah, tidak salah, tidak batal, tidak talak, tidak rusak, lalu diperbarui. Buat apa itu? Nah, tidak perlu itu. Sebenarnya ada kawin perak, kawin emas itu untuk memperbarui nikah itu nggak ada tuntunan dalam Islam. Apalagi ada keyakinan kawin perak atau kawin emas nanti biar datangkan berkah, seolah-olah dengan kawin lagi, nikah lagi itu tadi akan ada keselamatan, panjang umur dan sebagainya, lah malah syirik kan. Tidak perlu gitu, itu bukan tuntunan Islam gitu. Ya, kalau dulu ketika nikah itu orang tuanya belum Islam, toh yang menikahkan saat itu juga Pak Naib itu kan, menikahkan naibnya. Kalau orang tuanya belum Islam, saya yakin orang tuanya pun tidak akan nikahkan. Umumnya nikah minta tolong kenaiban, yaitu Pak Naib yang nikahkan. Jadi wah sah, tidak perlu diperbarui. Ya. Tentang kisos, tidak usah kamu mikir kisos ya. Kisos itu artinya balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Kisos itu yang menentukan pemerintah. Misalnya ada orang membunuh orang, balasan yang paling tepat diapakan? Bunuh, bukan dihukum di penjara, bukan. Penjara nanti keluar dari penjara bisa bunuh orang lagi. Tapi kalau orang membunuh, hukumannya dibunuh, dah selesai. Dia tidak akan bunuh lagi selamanya. Ya. Bagaimana kalau yang membunuh orang merdeka, yang dibunuh budak? Ya. Anda usah ngelantur pikir sana. Sekarang nggak ada perbudakan kan? Sini ada budak, ya. Jadi kita tidak akan mengalami seperti itu gitu loh. Akan mengalami. Ya. Bagaimana kalau yang dibunuh wanita? Ya, yang dibunuh wanita, ya. Lah terus yang dibalas siapa? Yang dibalas siapa? Dibalas yang membunuh itu. Kalau memang yang membunuh laki-laki membunuh wanita, dia membunuh orang, balasannya ya dibunuh.